Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Afni dengan NIM FF2406015 dari jurusan S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Biologi dan Sel Molekuler. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya pembelahan sel pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, kita akan langsung menuju pembahasan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang proses terjadinya pembelahan sel pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengertian pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu merupakan proses di mana sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Ini tuh merupakan mekanisme utama bagi pertumbuhan, perkembangan, dan regenerasi makhluk hidup. Dalam proses terjadinya pembelahan sel atau mitosis pada manusia, hewan, dan tumbuhan itu terdapat beberapa tahap utama. Yang pertama itu interfase, yaitu tahap persiapan sebelum pembelahan. Pada fase ini itu sel itu tumbuh dan melakukan replikasi DNA atau penggandaan materi genetik. Organel seperti ribosom dan mitokondria itu juga diperbanyak pada fase ini, dan DNA-nya masih dalam bentuk kromatin atau benang panjang yang belum terlihat jelas di bawah mikroskop. Yang kedua, profase, yaitu tahap di mana kromosom mulai terlihat. Di fase ini itu kromatinnya itu mulai memadat dan membentuk kromosom yang terlihat jelas. Setiap kromosom itu terdiri dari dua kromatid saudara yang terhubung oleh sentromer. Membran intinya mulai larut hingga kromosom itu bebas bergerak di dalam sel. Serat gelondongnya juga mulai terbentuk dari sitoplasma dan siap menarik kromosom. Yang ketiga, metafase, yaitu tahap di mana kromosom berbaris di tengah sel. Di fase ini tuh kromosomnya itu berbaris di tengah sel yang disebut bidang ekuator. Serat gelondong yang melekat pada sentromer setiap kromosom. Yang keempat, anafase, yaitu tahap di mana kromosom ditarik ke kutub berlawanan. Pada fase ini itu serat gelondong menarik kromatid saudara ke arah kutub sel yang berlawanan. Setiap kutub itu sekarang memiliki jumlah kromosom yang sama dan bentuk selnya mulai memanjang. Yang kelima, telofase, yaitu tahap pembentukan inti sel baru. Di fase ini tuh kromosom mulai berubah kembali menjadi benang kromatin yang lebih longgar. Membran intinya juga mulai terbentuk kembali di sekitar kumpulan kromosom di masing-masing kutub, serta serat gelondongnya menghilang. Yang keenam itu sitokinesis, yaitu tahap pembelahan sitoplasma. Pada fase ini, lempeng selnya mulai terbentuk di setengah sel. Lempeng selnya juga mulai berkembang menjadi dinding sel baru yang memisahkan dua sel anak. Hasil akhirnya itu dua sel anak yang identik dengan sel induk. Selanjutnya itu proses pembelahan sel tubuh manusia yang terjadi di kulit dan hati. Yang pertama, pembelahan sel pada kulit. Ini tuh terjadi di lapisan basal epidermis yang berfungsi untuk regenerasi kulit dengan menggantikan sel kulit yang mati, menyembuhkan luka dengan memperbanyak sel baru, serta menjaga kulit tetap sehat meskipun terus-menerus mengalami gesekan dari lingkungan. Proses terjadinya itu sel basal epidermis itu mengalami mitosis, kemudian menghasilkan dua sel anak. Sel baru itu kemudian terdorong ke atas dan mulai berdiferensiasi menjadi sel matang. Kemudian sel yang berada di lapisan luar itu akan mengelupas dan digantikan dengan sel-sel baru dari bawah. Yang kedua, pembelahan sel pada hati. Ini tuh terjadi di sel hepatosit atau sel utama hati. Berfungsi untuk regenerasi hati setelah kerusakan akibat racun atau cedera, serta mempertahankan fungsi hati seperti detoksifikasi, metabolisme, dan produksi empedu. Proses terjadinya itu biasanya nih hati tidak membelah secara aktif, tetapi jika
terjadi kerusakan, sel hepatosit itu masuk ke siklus mitosis. Sel hepatosit yang membelah ini akan menggantikan sel yang mati atau yang rusak. Jika sebagian hati itu diangkat, contohnya dalam transplantasi, hati ini bisa tumbuh kembali hingga mendekati ukuran aslinya dalam beberapa minggu. Selanjutnya, proses pembelahan sel tumbuhan yang terjadi di akar, batang, dan daun. Yang pertama, pembelahan sel di akar. Ini tuh terjadi di meristem apikal akar atau ujung akar. Fungsinya itu untuk memungkinkan akar tumbuh lebih panjang ke dalam tanah, memperluas area akar untuk menyerap air dan mineral dari tanah, serta membantu akar menembus tanah dengan lebih baik. Proses terjadinya itu sel meristem di ujung akar itu akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Sel-sel yang baru ini kemudian terbentuk dan akan terdorong ke belakang, serta mengalami pemanjangan dan mengalami diferensiasi menjadi beberapa jenis jaringan akar. Contohnya itu seperti epidermis, korteks, serta xilem dan floem. Yang kedua, pembelahan sel di batang. Ini tuh terjadi di meristem apikal batang dan meristem lateral atau cambium. Fungsinya itu untuk memungkinkan batang tumbuh lebih tinggi untuk mendapatkan lebih banyak cahaya matahari, memperkuat struktur batang agar lebih kokoh menopang daun, buah, dan bunga. Serta cambium itu membantu batang lebih tumbuh besar dengan membentuk jaringan xilem pengangkut air dan floem pengangkut hasil fotosintesis. Proses terjadinya itu sel meristem apikal batang ini mengalami mitosis, kemudian menghasilkan sel baru yang mendorong batang itu tumbuh ke atas. Kemudian cambium mengalami pembelahan secara lateral yang menghasilkan xilem ke arah dalam membentuk kayu dan floem ke arah luar membentuk kulit batang. Yang ketiga, pembelahan sel di daun. Ini itu terjadi di primordium daun atau calon daun yang sedang tumbuh. Fungsinya untuk memungkinkan daun berkembang menjadi lebih besar untuk meningkatkan fotosintesis, memastikan jaringan daun tersusun dengan baik untuk mendukung fungsi tumbuhan, serta membantu pembentukan jaringan epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut dalam daun. Proses terjadinya itu sel meristem di primordium daun ini mengalami mitosis dan membentuk jaringan baru. Setelah ukurannya cukup besar, pembelahan selnya akan berhenti dan selnya itu mulai berdiferensiasi menjadi jaringan khusus. Contohnya epidermis, mesofil, serta xilem dan floem. Dan daun yang telah matang ini akan berfungsi sebagai tempat utama fotosintesis untuk mendukung pertumbuhan seluruh tumbuhan. Selanjutnya, proses pembelahan sel hewan yang terjadi di kulit dan hati. Yang pertama, pembelahan sel pada kulit. Ini tuh terjadi di lapisan basal epidermis. Fungsinya itu untuk mengganti sel kulit yang mati atau rusak, memperbaiki luka dan cedera pada kulit, serta menjaga ketahanan kulit terhadap gesekan dan kerusakan lingkungan. Proses terjadinya sel basal di epidermis ini mengalami mitosis, kemudian menghasilkan dua sel anak. Sel-sel baru ini akan terdorong ke atas menuju ke permukaan kulit. Kemudian sel-sel yang matang akan mengalami diferensiasi menjadi keratinosit. Kemudian sel-sel mati di permukaan kulit ini akan mengelupas dan digantikan oleh sel-sel baru dari bawah. Yang kedua itu pembelahan sel pada hati hewan. Ini tuh terjadi di sel hepatosit atau sel utama hati. Fungsinya ini untuk regenerasi hati setelah cedera atau kerusakan, serta mempertahankan fungsi hati seperti detoksifikasi, metabolisme, dan produksi empedu. Proses terjadinya ini hepatosit biasanya tidak membelah aktif, tetapi jika terjadi cedera atau kehilangan sebagian hati, sel-sel ini akan memasuki siklus mitosis. Sel hepatosit ini akan membelah dan menggantikan sel yang rusak atau yang mati.
saat sebagian hati itu diangkat, sisa hati ini bisa tumbuh kembali hingga ukurannya mendekati aslinya.